Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak 3B, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Di pembelajaran kali ini, Mister akan membacakan tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di subtema 1, nanti kalian akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini materi pembelajaran nanti adalah perbedaan makhluk hidup dan benda mati serta ciri-ciri makhluk hidup. Ya, contoh-contoh makhluk hidup ialah seperti hewan, tanaman, manusia juga termasuk makhluk hidup. Nah, yang kedua adalah benda mati. Apa itu benda mati? Contohnya seperti kursi, botol, dan lain-lainnya. Batu juga bisa, pintu, banyak sekali benda mati di sekitar kita. Dan Mister mau membedakan keduanya. Apakah kalian bisa membedakan keduanya? Keduanya memiliki ciri yang berbeda. Contohnya, kalau makhluk hidup itu bisa bergerak dengan sendirinya. Ya, benda? Nah, bisa bergerak dengan sendirinya. Bergeraknya pun berbeda-beda, ya kan? Kebanyakan makhluk hidup bergerak. Binatang bergerak, manusia bergerak, bisa bergerak dengan sendirinya. Bahkan tanaman pun bisa bergerak dengan sendirinya. Jika benda mati, apakah bisa bergerak? Ya, tidak bisa. Apakah botol bisa gerak dengan sendirinya? Tidak akan bisa gerak dengan sendirinya kecuali dilempar, ya. Oke, dan ciri-ciri yang kedua adalah, coba pikir apa, ayo. Ya, benar sekali, bernafas. Semua makhluk hidup di dunia ini memerlukan yang namanya pernafasan atau menghirup udara. Nah, menghirup udara tersebut atau yang bisa disebut menghirup oksigen dan mengeluarkan berupa karbon dioksida, itu kita bernafas setiap hari. Jadi kita manusia tuh setiap harinya bernafas, setiap detiknya bernafas, menghirup udara atau menghirup oksigen dan mengeluarkannya dengan karbon dioksida, mengeluarkan karbon dioksida, ya. Nah, hewan juga seperti itu. Semua hewan bernafas menggunakan udara, termasuk ikan. Ikan juga bernafas dengan udara, yaitu dengan cara mengambil sari-sari udara yang ada di dalam air. Ya, menggunakan insang ikan maksudnya. Tuh, kalau manusia bernafas menggunakan paru-paru. Nah, hewan bernafasnya bermacam-macam. Ada kalau ikan itu menggunakan insang, kalau yang mamalia atau sapi, kucing itu menggunakan paru-paru. Ada juga yang bernafas melalui trakea. Ada yang bernafas menggunakan kulitnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah benda mati bisa bernafas? Tentu tidak, ya kan? Nggak bisa bernafas. Namun manusia kalau nggak nafas juga akan kesusahan, ya, nggak bisa, susah. Itu ciri-ciri yang kedua, makhluk hidup bernafas sedangkan benda mati tidak bernafas. Oke. Bahkan tumbuhan pun, tanaman juga bernafas. Bagaimana cara bernafasnya? Nah, mana nafasnya tanaman kita bisa coba juga bagaimana tanaman bergerak. Nanti di video selanjutnya insya Allah kita akan mencoba. Nah, yang kita lanjut ke ciri-ciri yang ketiga, yaitu tadi yang pertama bergerak, yang kedua bernafas, yang ketiga apa? Ya, semua makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Ya, apakah kalian bisa 1 hari atau 2 hari, 3 hari gak makan? Nah, pasti akan kesusahan. Dan apakah bisa kursi tidak makan selama tahun-tahun? Apakah masih ada? Apakah hancur? Itu ya. Jadi semua makhluk hidup membutuhkan makanan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Manusia makannya berbeda-beda. Ya,
ada yang suka ayam, ada yang suka makan mie dan sebagainya. Namun hewan itu dijadikan ada 3 kelompok. Nah, 3 kelompoknya itu seperti apa? Kita akan membahasnya nanti ketika kita membahas tentang hewan di video selanjutnya. Ya. Tanaman juga sama memerlukan makan. Bagaimana cara makan tumbuhan? Untuk tanaman, cara makan tanaman itu unik, yaitu dengan cara berfotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang memerlukan cahaya matahari. Nah, jadi tanaman itu makannya pakai apa? Pakai sinar matahari. Tuh. Dan juga dibantu oleh air. Beda, setiap makhluk hidup juga beda cara makannya ya. Kalau hewan itu ada yang suka daging, ada yang suka rumput. Kalau manusia bisa suka semuanya, bisa sayuran, bisa daging. Tapi untuk tanaman ini beda sendiri, makanya yaitu melalui proses fotosintesis. Jadi fotosintesis itu adalah, bisa ulangi lagi, proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Oke. Itulah ciri-ciri yang ketiga. Selanjutnya adalah ciri yang keempat. Perbedaan antara makhluk hidup dan benda mati adalah bertumbuh. Ya, kalian dari kecil sampai kelas 3, apakah badan kalian akan tetap sama seperti kayak bayi dahulu? Tidak kan? Nah, kalian akan tambah tinggi, ya, tambah besar, seperti itu. Itu yang dinamakan proses pertumbuhan. Nah, coba sekarang bayangkan, apakah benda mati seperti di tempat kalian, bantal atau apakah bisa tumbuh dengan sendirinya? Dulu waktu beli kecil, sekarang udah besar, apakah gitu? Tidak, pastinya, ya kan? Dan juga hal itu sama terjadi dalam binatang, juga sama. Dulu kucing kecil, ya, lama-lama jadi besar, dan seperti itu. Selanjutnya adalah tanaman juga tumbuh dari kecil sampai besar, bisa tumbuh dengan sendirinya kalau dirawat dengan baik. Oke, itulah ciri-ciri yang keempat. Dan ciri-ciri yang kelima adalah berkembang biak. Apa berkembang biak itu? Nah, berkembang biak itu kalau manusia itu dapat memiliki keturunan atau dapat memiliki anak. Nah, hewan juga sama, dapat memiliki anak. Kalau hewan tuh ada 2, ya, ada yang beranak, ada yang bertelur, atau kayak anaknya, ya. Kalau manusia itu melahirkan, ya. Dan kalau tumbuhan itu juga bisa. Nanti Mister akan jelaskan lagi lebih lengkapnya bagaimana cara berkembang biakan pada tumbuhan. Oke, yang jelas semua makhluk hidup itu dapat berkembang biak atau memiliki keturunan sehingga tidak punah, tidak habis. Jika benda mati apakah bisa memiliki keturunan? Tidak bisa tentunya. Gelas tidak bisa, beli dulu, beli gelas banyak, beli gelas 1 misalkan, terus tambah hari tambah banyak gelasnya, nah nggak mungkin, ya. Oke, mungkin itu saja video untuk kali ini tentang ciri-ciri perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Nah, untuk video selanjutnya Mister akan menerangkan tentang tanaman dan ciri-ciri hewan makhluk hidup, ya. Jangan lupa tetap semangat belajarnya, dan semoga dalam video ini dapat membantu kalian memahami apa itu perbedaan dari benda mati dan makhluk hidup. Ya, di buku di situ sudah ada, ya. Coba dilihat halaman buku yang ini, ya. Dibuka halaman awal, halaman 3. Itu coba kalian baca halaman 3 sampai halaman 9. Kalau bisa diisi, ya. Tentang matematikanya di sini juga ada, ya. Insya Allah nanti kedepannya Mister akan mencampur pembelajaran matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Jadi tetap
Semangat mengikuti video pembelajaran dari Mister. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.